Jujur, aku sendiri waktu mikirin tentang dark web, yang langsung kepikiran adalah sesuatu yang ilegal. Sesuatu yang gak gampang diakses, tapi semua hal buruk berasal dari sana. Waktu topik ini pertama kali muncul, tim aku sih yang mengusulkan ide ini. Well, and here we are, ngomongin tentang dark web, dan ternyata setelah riset, takjub juga sama apa yang bisa ditemukan di dark web. Di video ini kalian bakal belajar banyak, percaya deh, dark web itu misterius, tapi apa yang kebanyakan orang pikirkan tentang dark web sebenarnya cuma mitos belaka. Dan segala asumsi yang kamu tahu tentang dark web bisa jadi salah. Kita bakal masuk lebih dalam ke dunia dark web dan let's discuss about it. Pertama, lapisan internet. Apa yang sebenarnya kalian ketahui sih tentang internet? Bisa jadi hanya permukaan aja loh. Sejauh apapun kalian scroll, hasil pencarian di browser itu hanya tampak surface-nya aja, atau yang di atas-atasnya aja. Kalau orang-orang kebanyakan bilang internet itu seperti gunung es, di sini aku bilang internet itu seperti pohon. Coba lihat, secara umum pohon itu kita bisa melihat ada daun, ada batang, tapi di bawah itu banyak yang tidak terlihat, yaitu akarnya. Well, let's talk about the first layer, surface web. Balik lagi ke pohon tadi, daun di pohon ini ibarat surface web, di mana lapisan pertama tempat di mana semua informasi dapat dikonsumsi secara bebas oleh publik. Surface web merupakan bagian dari World Wide Web atau WWW yang biasa kita gunakan untuk mencari berbagai informasi, seperti yang kita lihat di Google, di Bing, dan di Yahoo. Di surface web tidak perlu spesifik mengetik alamat web, cukup kalian ketik aja di search engine dan akan muncul beragam opsi pilihan, siapapun dapat melihatnya tanpa membayar, mendaftar, ataupun menginstal perangkat lunak atau software. That's why surface web ini dikenal juga dengan sebutan visible web, yaitu web yang terlihat. Di surface web, kalian bisa mengakses sosial media, belanja online, belajar lewat course-course, membaca berita, berinteraksi secara terbuka, bahkan bisa kerja juga. Pokoknya everything that you do right now is on the surface web. Sesimpel kalian buka Google aja sih sebenarnya. Nah, tapi seluruh kegiatan yang dilakukan penggunanya di internet dengan akses surface web dapat dilihat oleh penyedia Internet Service Provider atau ISP. Artinya, semua histori pencarian kita bisa dilihat sama abang-abang IndiHome, Misnet, dan lain-lain sebenarnya guys. Tapi faktanya, surface web ini hanya kurang dari 10% dari seluruh data yang ada di internet. Kalian mau tahu data terbesarnya ada di mana? Jadi bagian terbesar sekitar 90% dari internet itu ada di sini, di batang pohonnya. Atau yang kita mulai kenalan dengan yang namanya Deep Web. Deep Web ini jadi bagian dari internet yang nggak bisa kita akses lewat mesin pencarian seperti Google, Bing, atau Safari. Karena isinya ada data-data medis, perusahaan, database akademis, arsip-arsip pemerintahan, dan termasuk isi percakapan pribadi kita. Walaupun aksesnya terbatas, ini bukan termasuk hal ilegal. Hanya saja data ini tidak dipublish untuk dikonsumsi semua pengguna internet. Hanya pihak-pihak terkait saja yang punya aksesnya. Tapi artinya sebagian besar internet ini dipakai untuk keperluan deep web mengenai data-data terbatas itu. Ada sebagian kecil data tersembunyi di deep web dan ini jadi bagian akarnya yang nggak kelihatan kecuali kalau kita gali. Karena untuk akses dark web itu, kita mesti pakai tools khusus seperti Tor, The Onion Router. Tor ini jadi jalur rahasia di internet. Data-data kalian itu nggak langsung sampai ke tujuan, tapi bakal dikirimin dulu ke berbagai server yang disebut nodes di seluruh dunia. Jadi nantinya setiap lapisan data akan dienkripsi, dan di setiap lapisan yang dilalui itu, datanya akan dipecah sampai akhirnya menjadi anonim dan sulit terdeteksi. Lapisan ini persis seperti gambaran lapisan pada bawang bombay. That's why dijulukin Onion Router. Awalnya Tor ini dikembangkan sekitar tahun 1990 oleh Laboratorium Penelitian Angkatan Laut Amerika Serikat. Tujuan awalnya hanya untuk melindungi komunikasi intelijen US. Sampai akhirnya proyek ini diserahkan ke sektor publik dan sekitar tahun 2002 kode Tor dirilis di bawah lisensi bebas yang sekarang dikelola oleh organisasi nirlaba The Tor Project. Kalau kalian pernah nemuin domain yang berakhiran .onion, tandanya kalian udah masuk ke bagian dari internet yang gak bisa sembarangan diakses dari browser biasa.
Mitos yang pertama, dark web itu cuma tempat jual beli barang ilegal. Well, memang ada benarnya sih pasar gelap di sana, yaitu di dark web, dan banyak disalahgunakan. Karena dikutip juga dari IDN Times, sekitar 80% penggunaannya terkait dengan pedofilia. Ada pula orang yang menggunakannya untuk berjualan barang ilegal, konten pembunuhan, dan lain-lain. Tapi yang perlu diketahui bahwa orang tidak hanya menggunakan dark web untuk urusan seperti itu. Mitos yang kedua, dark web penuh dengan hacker yang siap mencuri data kita. Sebenarnya nggak sepenuhnya salah juga. Dark web memang digunakan banyak penjahat cyber untuk bertukar informasi karena terdapat forum underground hacking, marketplace illegal, dan lainnya. Tapi bukan berarti semua kejahatan internet terjadi di dark web. Dan nggak segampang itu juga. Kalau kalian nggak klik sembarang link atau unduh file mencurigakan, resiko itu bisa diminimalisir kok. Justru pada kenyataannya, banyak kejahatan cyber yang malah terjadi di web biasa yang kita pakai sehari-hari atau di visible web. Udah banyak banget kasus yang tiba-tiba datanya bocor, rekening banknya terkuras, dapat ancaman dan lain-lain. Itu semua dari internet yang paling familiar, yang sering juga kita alami. Bener nggak? Mitos yang selanjutnya, dark web itu pintu ke dunia kriminal yang tidak terbayangkan. Nah, masalahnya ini banyak dilakukan oleh media. Kita sih belum tahu pasti ya kenapa media ini terlalu sensitif soal dark web biasanya. Kalau menurut aku sih mungkin media ini juga menggunakan dark web dan mereka menyimpan data-data di situ supaya nggak bocor. Tapi, well, who knows? Gak berhenti di situ juga, ternyata dark web ini jadi harapan bagi orang-orang di negara dengan sensor yang ketat. Contohnya di Cina, banyak situs internasional diblokir. Coba aja kalian ke sana, banyak banget aplikasi yang di-ban. Intinya aplikasi yang berasal dari US. Dan itu tuh bikin ribet banget. Kalau tiba-tiba ada urusan atau pekerjaan mendadak yang butuh aplikasi-aplikasi tertentu, otomatis pasti kesusahan. Nah, solusinya bisa coba akses melalui Tor ini. Another fun fact, Jerman itu jadi negara yang memiliki jumlah pengguna Tor harian tertinggi pada tahun 2023, menyalip posisi teratas dari Amerika Serikat sebelumnya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Sedangkan Amerika kini berada di peringkat kedua, diikuti oleh Finlandia, India, dan Rusia. Kira-kira buat apa aja ya mereka akses Tor ini? Pertama-tama, kita butuh alat yang tepat karena dark web nggak bisa diakses pakai browser biasa seperti Chrome atau Safari. Artinya, kalian harus download software khusus seperti Tor browser. Kedua, pastikan gunakan VPN. Ini adalah langkah ekstra untuk menyembunyikan lokasi asli kalian. Dan yang ketiga, konfigurasi Tor. Setelah instalasi, buka Tor dan ikuti panduan pengaturan. Tor akan mengarahkan traffic kalian melalui jaringan relay anonim. Perlu dipahami, meskipun dark web memungkinkan soal keamanan, privasi, dan anonimitas, tetap aja kita mesti hati-hati ya. Nah, terus mengakses dark web ini, itu tuh legal atau enggak sih? Sebenarnya mengakses dark web itu nggak ilegal, tapi tergantung konten apa yang kalian akses. Kalau kalian cuman explore atau untuk kebutuhan edukasi dan privasi, that's okay. Tapi kalau kalian terlibat dalam aktivitas ilegal, yaitu jelas melanggar hukum. So what's next within dark web? Let's talk about the future tech of dark web. Jadi sebenarnya dark web itu hanya menjadi satu bagian dari perjalanan panjang teknologi privasi. Tapi sekarang teknologi ini jauh lebih kompleks dan canggih. Contohnya, Tor dan jaringan peer-to-peer seperti I2P yang bisa memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa jejak digital. Sekarang kita ngomongin ke pemerintahan. Banyak negara seperti Jerman dan Swiss memandang teknologi privasi sebagai hak asasi manusia. Mereka mendorong penggunaan enkripsi dan melindungi data warganya dengan regulasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation. GDPR ini adalah regulasi Uni Eropa yang mengatur dan melindungi data pribadi individu. Tapi sebaliknya, negara seperti Korea Utara menerapkan pengawasan ketat pada internet. Mereka memiliki jaringan internet domestik yang dikenal sebagai Kwangyo. Bahkan penduduknya tidak memiliki akses ke internet global, kecuali untuk segelintir pejabat aja. Dengan semua teknologi ini, seperti apa sih masa depan internet? Internet yang lebih aman dan anonim. Keamanan akan menjadi prioritas utama, membuat pengguna lebih bebas berekspresi tanpa takut diawasi.
Kemudian dengan teknologi seperti blockchain, data kita tidak lagi disimpan dan dikuasai oleh satu perusahaan besar, melainkan didistribusikan ke jaringan global. Dan ini kita sebut juga dengan desentralisasi. Intinya, setelah menjelajahi setiap sudut tersembunyi dari internet dalam pembahasan kita, mulai dari pemahaman tentang surface web, deep web, dan dark web, hingga evolusi teknologi privasi, ada satu kesimpulan penting. Dark web bukan hanya sisi kelam internet, tapi juga simbol dari perjuangan akan privasi dan kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain, kita juga harus tetap waspada, karena bahaya yang ada di dalamnya. Pada akhirnya, dark web dan teknologi privasi adalah refleksi dari pertanyaan besar. Seberapa jauh kita bisa menjaga privasi di era digital tanpa mengorbankan keamanan?